Baik, sebelum kita lanjut baca, mari bersama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk almarhum Ante Guruta Haji Muhammad Daud Ismail atas karya, atas ilmu yang luar biasa yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita lanjut ke sana tentara gajah. Apa? Kisah tentara gajah. Sai-sai gau kajajiang maraja beritahu najajiange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai gau maraja kajajiang sai-sai gau kajajian maraja ritaung najajiange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa besar pada tahun kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kejadian besar atau peristiwa besar pada tahun kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun 570 miladiah, tahun 570 Masehi. Tahun 570 miladiah, tahun 570 Masehi. Atap kepongenna Abraha al-Athram, atap kepongenna Abraha al-Ashram, arunna tanah Yaman. Atap kepongenna Abraha al-Ashram, Abraha bin al-Ashram, arunna tanah Yaman, yakni kedatangan Abraha bin Ashram arunna tanah Yaman, bangsawan Yaman. Al-Hashi. Mungkin kalau dengar namanya pasti tidak ada yang menduga kalau dia bukan orang kafir. Ada al-alnya namanya. Biasa kalau sudah al-al itu sudah Islami namanya. Padahal tidak selalu. Ini orang Arab nih kayak gini. Dia Arab juga, ada al-alnya, tapi dia malah mau menghancurkan Ka'bah. Abraha al-Ashram. Ashram. Arunna tahu Yaman. Dari Mekkah, yakni kedatangan Abraha al-Ashram
bangsawan Yaman di tanah Mekah, dari Mekah. Maelo rutungi Ka'bah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah iya kisah maponcona makunie, makuye. Ya cerita singkatnya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi ketika tentara gajah pimpinan Abraha al-Ashram tiba di Mekah dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Kisah singkat begitu, kata Guru Tak. Kisah singkatnya begitu ya. Abraha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi. Ketika itu hari itu bertepatan dengan kedatangan Abraha al-Ashram, bangsawan Yaman yang memimpin tentara gajah dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Singkatnya begitu ceritanya. Tapi di sini Guru Tak menuliskan panjang sekali bagaimana kisah eh, tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram ini. Kita lanjut baca. Nah iya bangsa Habsyi. Adapun bangsa Habsy atau Yaman, Al-Habsy. Ada Al-Habsy di sini? Habib Al-Habsy. Orang Yaman ini Al-Habsy. Orang Yaman mana kamu? Yaman mana? Ada Habib Al-Habsy. Nah iya bangsa Habsyi. Adapun bangsa Habsy. Nah kuasai tanah Yaman. Rimunri na kuasainna Himyur. Nah iya bangsa Habsyi. Nah kuasai tanah Yaman. Adapun bangsa Habsy menguasai tanah Yaman atau negeri Yaman. Rimunri na kuasainna Rimunri na kuasainna Himyar. Sebelum dikuasai oleh bangsa Himyar. Himyar namanya. Himyar. Himyar atau Himyur. Sebelum adapun negeri Habas atau Yaman apa? Adapun bangsa Habas na kuasai tanah Yaman, rimunri na kuasainna Himyar. 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 Adapun bangsa Habas menguasai tanah Yaman sebelum mereka menguasai tanah Himyar. Himyar.
Ha, mim, ya, ro. Himyar. Lanjut, na iya riwayatu kuasana Abraha. Anakna as-saba al-ashram. Na iya riwayatu kuasana Abraha. Anakna as-sabah al-ashram. Adapun ketika Abraha bin al-Ashram berkuasa, adapun ketika Abraha bin As-Sabah al-Ashram berkuasa, sudah? Nah, iya riwayat kuasana Abraha anakna As-Sabah bin al-Ashram, As-Sabah apa Abraha bin As-Sabah al-Ashram. Adapun ketika Abraha bin As-Sabah al-Ashram berkuasa ke gereja Maraja Ri Sana'a. Nah, ketika Abraha bin As-Sabah al-Ashram berkuasa, dia mendirikan sebuah gereja besar. Sana'a. Sana'a itu ibu kotanya Yaman. Sana'a, Sana'a. Ibu kotana Yaman. Sana'a itu adalah ibu kota negeri Yaman. Sudah? De gaga pada padanna riwet tuero yang tidak ada samanya ketika itu. Tidak ada duanya ketika itu. De gaga pada padanna riwet tuero. Tidak ada samanya ketika itu atau tidak ada saingannya ketika itu. Di gereja yang didirikan oleh Abraha bin As-Sabah al-Ashram ini itu gereja paling besar di masanya. Tidak ada samanya. Tidak ada duanya. Gereja itu 0134567889. Tidak ada duanya. Besar, saking besarnya itu gereja ketika itu. Lanjut. Naya Abraha maelo i rutungi kabai. Adapun Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah, nakuni rigarejana ro mailoreng nailoreng pada mangolo bangsa Arae Yamanenna. Nakuni garejana ro nailoreng pada mangolo bangsa Arae Yamanenna. Lalu kemudian Abraha berharap semua
bangsa Arab berkiblat ke gerejanya. Lalu kemudian Abraha berharap semua bangsa Arab berkiblat ke gereja besar yang dibangunnya itu, ke gerejanya. Lanjut. Nah iya riwayat tunai senana bangsa Arae akat tamaja'na Abraha. Ketika bangsa Arab mengetahui niat jahat Abraha, ketika bangsa Arab mengetahui atau mengendus maksud jahat Abraha, ketika bangsa Arab mengetahui maksud jahat Abraha, pada maca ini semua marah, semua marah pada maca ini. Gangkana angka sewa orwane pole pole riket pole keturunan An-Nasa'a, sampai ada seorang laki-laki keturunan An-Nasa'a, sampai ada seorang laki-laki keturunan An-Nasa'a maka taiwi lao rigarejairo rilalenna sewai wetu, yang sengaja mengunjungi gereja itu pada suatu waktu, yang sengaja mengunjungi gereja itu pada suatu waktu. Nautamair itu nana jambangi. Nautamair itu nana jambangi. Jadi orang yang dari keturunan Nasa'a ini mengunjungi gereja itu, gereja Abraha itu, lalu dia masuk dan mengotorinya. Lalu dia masuk dan mengotorinya. Bagaimana dia mengotorinya? Dengan BAB di gereja itu. Lanjut, naya riwayat tunai senana Abraha. Ketika Abraham tahu peristiwa itu, naya riwayat tunai senana Abraha, gau ero macai ni si bawa matanro rialena. Ketika Abraha tahu kejadian itu, dia lantas marah dan bersumpah pada dirinya sendiri. Dia lantas marah dan bersumpah pada dirinya sendiri ketika tahu bahwa ada orang Arab yang datang mengotori gerejanya. Dia marah dan bersumpah atas dirinya sendiri, musti lokai rutungi Baitullah. Dia harus menghancurkan Ka'bah. Jadi sumpahnya Abraha terhadap dirinya itu bahwa dia harus berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Aga najok katongan nah. Dan betul dia berangkat, Abraha berangkat menuju kota Mekah.
aga na jo katongan na, dan betul dia berangkat menuju kota Mekah. Nah, ia riwayat na wanua Taif, ketika dia tiba di wilayah Taif. Nah, ia riwayat na wanua Taif, ketika Abraha dan pasukannya tiba di wilayah Taif. Rimunri nasau namanang tau madangeni, setelah dia mengalahkan semua orang yang menghalanginya. Riwattu nasauna manang tahu madangengnya, ketika dia mengalahkan semua orang yang menghalanginya dalam perjalanan, rilalengnya di dalam perjalanan. Setelah dia mengalahkan semua orang yang menghalanginya dalam perjalanan. Nasura ni sedie orwane lauri tanah Mekkah. Abraha kemudian memerintahkan seorang pasukannya untuk berangkat ke tanah Mekkah. Kolo-kolokna to Mekkah, berontak, dan semua binatang piaraan orang Mekah berontak. Nana surotoi sewai orwane lauri tanah Mekah ngapauangi Makkeda. Dan Abraha juga memerintahkan seorang pasukannya untuk berangkat ke tanah Mekah dengan menitip pesan bahwa Nanu surotoi sewai orwane lauri tanah Mekah napauangi Makkeda. Dan Abraha juga memerintahkan salah seorang pasukannya untuk berangkat ke tanah Mekah dengan dengan menitipkan pesan bahwa aku tanang iniga pangulunna nenia pemimpinna yai wanwai. Abraha berpesan, tanyakan siapa pemimpin negeri ini.
tanyakan siapa pemimpin negeri ini. Iya, wanuai. Majeppu arungi Abraha nasuro pauwangi makkedae dewa katai Abraha berpesan ke seorang pasukannya itu untuk menanyakan siapa pemimpin negeri Mekah ini. Dan sampaikan pesan saya, kata Abraha, dan sampaikan pesan saya, kata Abraha, Dewa katayai loe musuko. Saya tidak berniat untuk memerangi kalian. Saya tidak bermaksud untuk memerangi kalian. Maelo ma rutungi baitullah. Saya cuma mau menghancurkan Ka'bah. Nakadana Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib menjawab titipan pesan utusan Abraha tadi. Nakadana Abdul Muttalib ikeng dekto kimaelo newai memusuh itu. Kita juga tidak mau berperang. Kita juga tidak mau berperang, begitu kata Abdul Muttalib. Nainapana Abdul Muttalib jokai si bawa surona Abraha. Lau ri Abraha. Lalu kemudian Abdul Muttalib berangkat bersama utusan Abraha menemui Abraha. Sudah? Sudah? Lalu kemudian Abdul Muttalib berangkat menemui Abraha ditemani oleh utusan Abraha tadi. Mariwatu latunana di Abraha ketika sampai di hadapan Abraha. Nariwatu latunana ri Abraha pada makedani tawe yanai pangulunna arak Quraisy aga na marasa kagun na Abraha riwattu naitana Abdul Muttalib. Nah, ketika apa orang-orang kemudian berkata yang ada di sekeliling Abraha ketika itu, yanai pangulunna Arab Quraisy. Inilah pemimpin Arab Quraisy, Abdul Muttalib.
Aga nama rasa kagum na Abraha riwayat tunaitana Abdul Muttalib. Lalu kemudian Abraha merasa kagum ketika melihat Abdul Muttalib karena dia merasa hebat. Dia Abraha ini kagum sama dirinya sendiri. Dia sudah merasa berhasil mendatangkan Abdul Muttalib, pemimpin Arab Quraisy ketika itu. Nah, apa sih makkeda Abraha? Lalu kemudian Abraha berkata kepada Abdul Muttalib, bara engka akat tata. Sorry. Gangkanna nasalai kaderana nanaewai situdangan itu. Lalu kemudian Abraha meninggalkan kursinya dan berpindah duduk bersama Abdul Muttalib. Dan berkata, bara engka akat tata. Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, bara engka akat tata. Mungkin ada yang bisa saya bantu, kira-kira begitu bahasa Abraha itu sama Abdul Muttalib. Ada yang bisa saya bantu? Kira-kira begitu. Bara engka akat tata. Ada yang bisa saya bantu? Maka dari Abdul Muttalib, lalu kemudian Abdul Muttalib menjawab, ummaku mi wakatai. Ummaku mi wakatai iridi. Ummaku mi wakatai iridi. Dia narap. Saya cuma ini jawab Abdul Muttalib ini, ummaku mi wakatai. Saya hanya peduli pada umatku. Ia narapai tauta yang diserbu oleh tauta pasukan oleh pasukan Anda. Ia narapai tauta. Saya hanya peduli kepada umatku. Ia narapai tauta yang dikepung oleh pasukan Anda. Maka dari Abraha, lalu Abraha menjawab, si tonget-tongenna si tonget-tongenna onna malade ko ukagungi. Abraha menjawab, sesungguhnya tadi saya begitu kagum pada Anda, wahai Abdul Muttalib.
Sesungguhnya tadi saya begitu kagum pada Anda, Abdul Muttalib. Naikia riwettu wewamu mak bicara, tapi ketika saya ajak Anda berbincang, berbicara, ketika saya ajak Anda tadi berbincang, naumamu misiratu kajunna murampengaka, lalu kau hanya peduli pada umatmu yang cuma 100 itu. Naumamu misiratu kajunna murampengaka, lalu kamu hanya menyebut umatmu yang 100 orang itu. Nah, dia singgung-singgungi Baitullah, dan kamu tidak, dan Anda tidak sedikit pun menyebut tentang Ka'bah atau Baitullah. Ya wakataye lo rutung itu yang mau saya hancurkan. Nah, kedana Abdul Muttalib, lalu kemudian Abdul Muttalib menjawab, nah iya umatku, nah iya ummae apunaku. Adapun umat ini itu milik saya. Talib adalah kepunyaan saya katanya. Nah iya ummae apunaku. Nah iya Baitullah, adapun Ka'bah atau Baitullah, adapun Ka'bah atau Baitullah, apun nannai puang Allah Ta'ala. Itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah iya Baitullah ya apun nannai puang Allah Ta'ala. Adapun Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puang Allah Ta'ala tommi sipato marewangan. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mempertahankannya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mempertahankannya.
Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut mempertahankannya. Kita lanjut sedikit lagi, 2 halaman. Aga nari parewakenna untana ritu. Nariwattu rewatna Abdullah Abdul Muttalib nabirittaini wawanna akatta majana Abraha. Insyaallah kita baca minggu depan. Wallahu a'lam bishawab.